dengan NIM 202421047. Jadi di sini saya selaku konselor dan di sini saya dibantu oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Sri Fadila dari jurusan MPI. Jadi di sini kami akan menampilkan praktik layanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan agama Islam dengan kasus seorang anak perempuan yang mudah emosi dan kesulitan dalam mengontrol emosinya. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk menampilkan keterampilan dalam pelayanan, penindakan, dan penyikapan terhadap kasus konseling. A few moments later. Assalamualaikum Bila, bagaimana kabar kamu? Waalaikumsalam Bu, kabar saya hari ini itu kurang baik Bu, karena akhir-akhir ini saya sering marah gitu kepada orang lain. Ibu senang, sebelumnya Ibu senang kamu datang ke Ibu dan kamu mau bercerita. Nah, coba kamu jelaskan apa hal aja yang membuat kamu itu marah. Buat kenapa itu saya lagi ngobrol gitu sama kawan saya. Terus kami bercanda Bu, saya di situ kayak bikin marah gitu karena meluapkan emosi saya karena saya tersinggung apa kata kamu gitu. Setelah itu saya meluapkan emosi saya sama orang itu. Nah, setelah itu kamu ada rasa menyesal? Saya menyesal Bu, karena dari perbuatan saya itu dapat merugikan diri sendiri, akhirnya saya buruk tapi orang lain pun kena gitu. Nah, bagus ya, itu senang kamu jujur. Jadi menurut kamu, hal apa yang membuat kamu itu, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu marah? Apa saya belajar? Mungkin saya belajar untuk menahan diri agar tidak ada emosi. Tapi emosi saya itu spontan gitu, keluar sendiri gitu. Nanti kamu marah tanya-tanya. Terus setelah kamu marah gitu, apa yang kamu rasakan di rumah? Saya rasakan itu jantung saya berdebar gitu, karena ingin marah gitu kan, ingin meluapkan semua saya bantu. Nah iya untuk paham. Nah jadi begini, saat kamu mungkin merasa marah atau emosi, hal yang pertama bisa kamu lakukan itu adalah seperti ini. Tarik nafas kamu bentar, kamu tahan, lalu hembuskan. Nah itu tadi itu hal pertama yang bisa kamu lakukan, itu cara yang mudah, cara yang sederhana. Nah sekarang coba kita lakukan. Nah kita lakukan. Gimana perasaan? Lumayan karena sibuk, karena sebenarnya kemudian otak kamu berjalan. Jadi ini dalam kisah itu kita memang kita memang diajarkan untuk menahan amarah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bersabar. Nah, jadi yang benar, orang yang kuat itu bukan yang pandai bersabar, tapi orang yang kuat itu jalan yang bisa menahan amarahnya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah kamu mendengar hadis? Saya tidak sama ibu kenapa saya sikap saya mungkin saya bisa jadi bukan satu orang lain terluka gitu. Kalau saya itu bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain gitu. Jadi saya mau jadi ini ada mulai sekarang cobalah kamu melakukan beberapa langkah ini. Yang pertama itu misalnya ketika kamu marah, hal yang kamu juga kamu lakukan itu ialah kamu ingat Allah. Nah, Allah itu kan maha penyabar kan? Allah itu maha penyabar dan Allah itu suka orang-orang yang sabar. Kan kita berdoa sebulan masuk kesabaran. Nah, yang kedua seperti yang kita lakukan sebelum tadi,
lain, kita langsung kayak tahan sebentar, jangan langsung menjawab. Itu bisa meredakan emosi kita. Nah, yang ketiga, kalau kita mudah marah, kan sering mudah marah gitu kan. Kayak ada aja yang emosi. Ketika itu kita lakukan begitu. Karena apa? Karena emang itu bisa menenangkan hati kita. Nah, itu kalau misalnya kamu mungkin kena stres atau apa, jadi kamu alihkan ke hal positif. Misalnya kamu alihkan perhatian kamu, misalnya kamu bisa lakukan dengan menulis, ataupun kamu bisa dengan menota, atau kamu juga bisa jalan-jalan mungkin sama kawan kamu. Nah, gitu. Oh gitu. Lalu saya akan melakukan langkah-langkah yang diberi oleh ibu. Nah, itu sudah kamu melakukan. Jadi sebelumnya dalam konsep yang kita lakukan ini, ibu menggunakan pendekatan kognitif berlaku. Jadi pendekatan ini membantu kamu supaya kamu lebih memahami bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu saling berhubungan. Nah, jadi ketika kamu mungkin merasa marah atau emosi, maka kamu pun tersinggung sama orang lain. Jadi kamu mungkin merasa kayak pengen marah. Jadi itu kan bisa menunjukkan emosi kamu kan. Hal yang dapat kamu ubah namanya itu ialah cara berpikir kamu. Misalnya kalau kita marah itu, kamu ubah perasaan itu, kamu ubah jadi perilaku kamu itu ya lebih baik lagi. Tadinya kamu marah-marah, terus kamu menerapkan hal-hal yang baik, kamu berpikir yang positif, jadi emosi itu mereda. Oh gitu. Oke, terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Jadi ibu di pertemuan ini, ibu udah melihat kalau kamu itu mau berusaha untuk mengendalikan diri kamu. Jadi ibu ada tugas harian ini buat kamu. Jadi dalam minggu ini, coba kamu buat catatan ini. Buat catatan tentang situasi apa yang bisa membuat kamu itu marah. Terus kamu buat juga hal apa yang bisa mengatasinya. Misalnya kamu ini hari ini marah, terus kamu tuangkan ke dalam catatan, terus kamu buat hal yang buat saya mengatasi itu apa, hal apa yang bisa kamu atasi dengan. Nanti di depan kita bahas lagi. Baik, saya akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Insya Allah saya bisa berubah ya. Iya. Semoga Allah juga bisa beri kamu kesabaran. Ibu